Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya malam ini menjadi malam yang indah kalau kita boleh ada kembali untuk Tuhan izinkan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau malam ini Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun berada saudara-saudara kami, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap langkah kehidupan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan mengambil dari kitab Mazmur 30. Mazmur 30 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya ambil judul yaitu mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur ini, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun, banyak orang yang percaya bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan yang senantiasa kita sembah, tetapi Tuhan kita ya yang murah hati, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahnya, tetapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan? Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur tadi, Amsal 28 ayat 30 artinya demikian saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya apa saudaraku yang kasih di sini? Kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan saudara kepada siapa? Kepada orang-orang yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Perlu kita garis bawahi, kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya, atau dikatakan hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan. Jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan memohon pengampunan kepadanya, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang membuat orang boleh
memperoleh kemurahan dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Dikatakan sana apa? Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi sukacita kita. Ya, inilah menjadi sukacita kita. Kenapa? Contohnya, Daud sempat jatuh dalam dosa. Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel ayat 11, ya pasal 11 ayat 1 sampai 27, tetapi setelah ditegur oleh Nathan, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi dalam hidup Daud? Apa? Dia menyatakan penyesalan yang begitu mendalam dan bertobat. Jadi ada satu pernyataan penyesalan, ada satu tindakan yang dia lakukan, yaitu apa? Pertobatan. Karena bertobat dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang kasih, maka Tuhan akan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi sukacita kita. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang percaya yang punya keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa. Ya. Di dalam Amsal 28 ayat 23 dikatakan, siapa menegur orang akan kemudian, saudara, menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain, apalagi menegur. Karena apa, saudara? Karena takut, sungkan, atau boleh katakan enggan. Padahal saudaraku yang kasih, teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur, dan teguran harus dilandasi oleh apa? Kasih. Oleh kasih. Bukan karena kemauan kita, tetapi oleh kasih. Apa? Supaya kemurahan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa murah hati. Seperti di dalam Matius 5 ya ayat 7 katakan di sana, berbahagia orang yang murah hatinya. Karena apa, saudara? Akan memperoleh apa, saudara? Kemurahan. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kita. Sebab itu, saudara, kita perlu apa? Melakukan. Karena murah hati berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan suka apa, saudara? Menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Mari, apa yang sudah Tuhan berikan, mari kita lakukan supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Orang yang berlaku sesuai kehendak Tuhan pasti mengalami kemurahannya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah menjadi perenungan bagi kita. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kemurahan itu Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kemurahan-Mu itu memberikan kesejukan, sukacita bagi setiap orang. Berkati kami Tuhan, jadikanlah kami menjadi saksi-Mu. Dan biar nama Tuhan tetap dipuji dan diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumahku.